Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah SWT, di mana berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Yang pertama yang saya hormati, Ibu Fatia Hasipa Sibarani MKOM, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8, saya Tantri Devari, dan ada teman saya yaitu Nurwafika Ajija Sitompul, Raja Yusuf, dan Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan sistem sepatu lokah. Baik, langsung saja masuk materinya. Sepatu lokah adalah nama perencanaan sistem yang kami buat. Selanjutnya, sepatu lokal ini adalah sebuah bisnis yang berfokus pada penjualan sepatu dan produk sepatu lainnya. Sepatu lokal ini menyediakan berbagai macam merek, gaya, dan jenis sepatu. Melalui sepatu lokal ini, konsumen dapat menjelajahi koleksi sepatu yang luas, memilih model yang diinginkan, dan melakukan pembelian secara online. Next. Selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama itu ada pemesanan. Jadi pelanggan memilih sepatu dan mengisi informasi pengiriman untuk memesan. Setelah pelanggan sudah memilih sepatu, maka pelanggan akan melakukan pembayaran melalui metode yang sudah tersedia. Selanjutnya ada pengemasan. Jika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka pengemasan sepatu akan dikemas dengan aman untuk dikirim. Selanjutnya, setelah sepatu sudah dikemas, maka sepatu akan dikirimkan melalui kurir ke alamat pelanggan. Selanjutnya ada konfirmasi. Pelanggan menerima sepatu, memberikan konfirmasi penerimaan, dan memberikan umpan balik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD sepatu lokal. Kami di sini memiliki 3 DFD. Yang pertama ada DFD level 0, level 1, dan level 2. Yang pertama saya jelaskan yang diagram konteksnya terlebih dahulu. Nah, pada diagram konteks berikut ini terdapat fungsion yang disebut dengan sistem informasi penjualan sepatu. Fungsion ini digambarkan dengan simbol lingkaran berwarna biru. Selain itu terdapat juga 2 entitas, yaitu admin dan konsumen, dengan simbol persegi panjang berwarna hijau yang berinteraksi dengan sistem tadi. Di bagian konsumen, terlebih dahulu melakukan pendaftaran dalam sistem. Bisa melakukan yang namanya pembelian barang. Selanjutnya, ada admin yang bertugas untuk membuat laporan penjualan, laporan data barang, dan laporan data persediaan barang. Dari dalam sistem informasi penjualan sepatu, nah apabila konsumen sudah berhasil melakukan pembelian barang, maka akan mendapatkan kuitasi atau nota sebagai bukti pembayaran dari admin yang tadi melakukan laporan penjualan. Selanjutnya kami juga mempunyai diagram DFD level 0. Nah, level 0 ini yang pertama, konsumen harus mendaftar terlebih dahulu sebagai syarat untuk menjadi member. Nah, kemudian laporan data untuk mendaftar konsumen tersebut dikirim ke admin. Selanjutnya, setelah konsumen sudah mendaftar menjadi member, kemudian konsumen dapat login. Jika konsumen sudah login, konsumen bisa melakukan proses jual beli barang tadi, yaitu sepatu. Selanjutnya, dalam proses pembelian barang ini, dapat membuat laporan data barang dan data penjualan yang selanjutnya akan dikirim ke admin. Nah, untuk selanjutnya konsumen juga dapat menerima nota atau kuitasi dari proses pembelian barang. Tunggu dulu sebentar. Di sini dia ada 2 fungsion, 1.0 dan 2.0. Selanjutnya akan dijelaskan ke DFD level 1, yaitu 1.0, proses pendaftaran. Pertama, konsumen melakukan input data untuk
melakukan pendaftaran sebagai member. Kemudian, konsumen juga dapat memeriksa kelengkapan data tersebut. Nah, setelah diperiksa kelengkapan datanya, data konsumen tersebut disimpan di data store anggota yang berbentuk garis 2 yang bertuliskan anggota. Setelah itu, data konsumen tersebut akan dikirim ke admin dalam bentuk cek laporan data konsumen. Selanjutnya yaitu DFD level 2, yaitu pembelian barang. Pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah konsumen login, ia dapat melihat data barang apa saja yang dijual. Nah, setelah itu konsumen dapat memesan barang atau sepatu. Lalu data diinput ke store data pemesanan. Setelah diinput data pemesanan tadi, konsumen dapat membayar pesanannya. Setelah itu, data penjualannya diinput ke data store penjualannya. Lalu si konsumen dapat menerima nota. Setelah itu, data store penjualan dan data barang mencetak laporan penjualan dan data barang ke admin. Penjualan sepatu. Next. Nah, berikutnya ada di level 2, yaitu proses pembayaran. Pertama, konsumen melakukan input data pembayaran. Lalu, nah di sini kan ada yang namanya data store pemesanan yang melakukan input data pembayaran dan ACC data pembayaran. Nah, proses selanjutnya setelah di ACC data pembayaran, konsumen data penjualan tersebut diinput ke data store penjualan. Setelah itu, admin atau pemilik dapat melihat data dari hasil penjualannya. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurwafikah Aziza Stompul. Baiklah, saya akan menjelaskan IRD dari sepatu loka. Nah, IRD sepatu loka ini memiliki 5 entitas, yaitu terdiri dari pembeli, admin, order, produk, dan pembayaran. Ini disimbolkan dengan persegi panjang berwarna hijau. Nah, di masing-masing entitas ini memiliki atribut. Yang pertama itu ada pembeli dengan atribut username, alamat, nama, dan ID pembeli. Kemudian ada admin dengan atribut username, ID admin, jabatan atau level user, alamat, nama, dan password. Kemudian yang ketiga yaitu ada order dengan atribut ID order, ID produk, dan tanggal. Kemudian yang keempat itu ada produk dengan atributnya ID produk, ID pembayaran, nama produk, harga, dan stok. Kemudian yang kelima ada pembayaran, yaitu atributnya ID order, ID pembayaran, dan jenis pembayaran. Nah, di bagian pertama yaitu ada entitas pembeli. Di sini melakukan entitas order, kemudian memerlukan produk yang sesuai. Selanjutnya, setelah sesuai, maka supplier akan menginfokan kepada admin untuk memberitahukan apakah produk tersebut tersedia. Apabila tersedia, maka pembeli bisa melakukan pembayarannya. Setelah itu, beberapa entitas ini berkaitan satu sama lainnya, yaitu ada pembeli ke order, yaitu one to one, karena satu pembeli hanya bisa melakukan satu kali order untuk satu kali transaksi. Kemudian ada order ke produk, yaitu one to many, karena satu kali order bisa memilih beberapa produk atau sepatu yang ingin dibeli. Kemudian produk ke admin, yaitu many to one, karena banyak produk bisa dicek oleh satu admin untuk memberikan nota atau kwitansi transaksi. Kemudian ada order ke pembayaran, yaitu one to one, karena satu kali order hanya bisa sekali pembayaran untuk satu kali transaksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Yusuf. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu adalah UML atau Unified Modeling Language. Sebentar. Nah, di sini terdapat itu ada yang pertama use case. Nah,
terdapat dua aktor yang berperan, yaitu pelanggan atau pembeli dan pegawai atau admin. Untuk aktor pelanggan disimbolkan dengan karakter orang, seperti warna biru ini, yang mana pelanggan memilih sepatu dengan aliran input menunjukkan bahwa use case pemesanan yang disimbolkan dengan ellipse atau oval ini merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Setelah melakukan pemesanan, maka konfirmasi pemesanan. Kemudian melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Sebelum dikonfirmasi, dicek dulu nih dengan aliran data extends. Bisa kita lihat ada aliran datanya ini, yaitu ke use case atau apakah si member ini mempunyai dia yang namanya member diskon. Pelanggan ini tadi mempunyai member. Apabila pembeli adalah member, maka akan mendapatkan potongan sebelum dilakukannya pembayaran. Setelah dikonfirmasi pembayaran, maka masuklah aktor pegawai ini yang terlebih dahulu melakukan login, setelah itu mengecek dari pembayaran yang dikonfirmasi untuk melakukan cetak data atau penjualan yang diberikan sebagai kwitansi atau nota ke aktor pelanggan. Kemudian melakukan masuk ke input menu penjualan dan bagian input transaksi ke nota tadi. Apabila semuanya sudah selesai, maka pegawai akan melakukan kelola data sepatu untuk memperbarui laporan data sepatu seperti ketersediaan barang, ketersediaan ukuran, dan lain sebagainya untuk pelanggan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah activity diagram, yaitu saya akan menjelaskan seluruh aktor dari admin dan customer. Terdapat 3 kelas pada login admin, yaitu admin, login, dan sistem. Nah, di activity ini yang berwarna biru itu disebut sebagai swim lane. Di bagian admin terdapat atribut, yaitu username, password, ID admin, nama, dan juga alamat. Nah, dan operation kalau data transaksi dan type-nya sebagai yaitu method. Oh, maaf nih. Kok belum muncul? Nah, ini. Nah, setelah itu, di bagian login ini terdapat atribut, yaitu username dan juga password. Dan operation-nya yang berwarna hijau ini adalah check. Nah, di bagian sistem sepatu, terdapat atribut yaitu kode sepatu, nama, harga, dan juga ukuran. Di bagian sistem operation-nya yaitu data transaksi, pemesanan, dan juga transaksinya. Tiga kelas ini dihubungkan dengan association, garis yang ini, atau relasi antar kelas yang disimbolkan line atau garis. Selanjutnya, yaitu adalah saya akan menjelaskan di bagian activity diagram. Seluruh aktor, yaitu admin dan juga customer. Terdapat swim lane yang terbagi menjadi 3, yaitu admin, sistem, dan juga customer. Nah, dimulai dengan admin disimbolkan dengan bulatan penuh sebagai start, kemudian mengaliri line konektor. Nah, ini line konektornya ke mengelola data sepatu sebagai aktivitas yang disimbolkan dengan oval memanjang atau ellipse. Kemudian, lanjut ke sistem penjualan online sepatu untuk menampilkan sepatu yang dikelola oleh admin tadi. Setelah ditampilkan data sepatunya, barulah customer untuk memilih sepatu dan memasukkannya ke keranjang belanja yang ada di dalam sistem. Kemudian sistem akan membuat transaksi dan mengirimkan ke admin untuk mengelola data transaksi tersebut. Setelah dikonfirmasi dari transaksi tadi dan melakukan pembayaran, maka admin akan mengirimkan sepatunya yang ada di dalam sistem tadi dan customer pun melihat resinya dan menunggu untuk menerima sepatu yang dipesan. Nah, selanjutnya yaitu adalah UML dari sequence di bagian pelanggan. Pada sequence admin terdapat satu aktor, yaitu admin, disimbolkan dengan orang yang melakukan activation atau mewakili proses aktivitas untuk sebuah operasi. Dan terdapat 3 objek atau lifeline yang saling berinteraksi, yaitu form login, sistem sepatu, dan juga transaksi. Yang mana admin sebagai aktor melakukan message atau komunikasi antar objek ke form login untuk memasukkan username dan password. Kemudian, setelah selesai dari form login, maka admin akan masuk ke sistem sepatu untuk mengelola data sepatu. Setelah itu, masuk ke objek transaksi untuk mengelola data transaksi yang berhasil dilakukan oleh pelanggan pada sequence pelanggan tersebut. Di bagian sequence pelanggan, terdapat aktor, yaitu customer, yang mana yaitu ada message untuk menginformasikan ke lifeline, yaitu form login, untuk memasukkan username password. Setelah itu, customer memberikan message ke lifeline sepatu, yaitu bagian memilih sepatu. Nah, setelah itu, setelah memilih sepatu, maka akan memessagekan ke lifeline, yaitu transaksi untuk melakukan transaksi. Nah, setelah dilakukan transaksi, maka masuklah si aktor yang admin tadi. Nah, itu saja yang saya jelaskan di bagian UML-nya.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada tujuan utama dari sistem perencanaan yang kami buat. Tujuan utamanya dapat dilihat dari toko yang ada di sekitar kita itu masih banyak yang penjual menggunakan jualan secara manual seperti harus datang ke toko terlebih dahulu untuk melihat barangnya. Namun dengan sistem yang kami punya ini, pelanggan tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli atau sekedar melihat sepatu. Jadi tujuannya untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pembelian, menghemat transportasi, dan efisiensi waktu. Selanjutnya itu ada pembeda dengan sistem lain. Di sistem yang kami punya ini, kami akan menawarkan kupon atau diskon kepada pelanggan yang sudah menjadi member, seperti dapat dilihat pada use case di UML tadi. Jadi jika di sistem lain hanya menawarkan berupa reward seperti poin, di sistem kita akan menawarkan potongan produk sepatunya langsung apabila sudah berlangganan di toko tersebut. Selanjutnya ada kelebihan sistem kita dengan proses manual. Untuk proses manual tentu saja mulai dari administrasi, pembukuan, pencatatan, dan pembelian dapat dilakukan secara manual di buku besar. Di buku besar tentu saja akan sangat merepotkan dan juga membingungkan, yang mana data tersebut tidak akan berurutan. Jadi dengan sistem yang kami punya ini, kami akan menggunakan yang namanya master data. Digunakan agar data tersebut lebih rapi dan juga lebih teratur. Seperti nota kwitansi akan dilakukan pendataan di sistem. Nah, jika pelanggan ingin melakukan return atau pengembalian barang, cukup melihat dan mencari datanya saja dengan sekali klik. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.